Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Latifah Zahara, NIM 5403421053. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Tata Busana angkatan 2021 semester 1. Di sini saya akan menjawab soal UTS Pendidikan Agama Islam. Nomor 1. Setelah menonton video tersebut, apa pelajaran terpenting yang bisa saya ambil? Pelajaran terpenting yang bisa saya ambil dari menonton video tersebut adalah yang membahas terkait ijtihad sebagai sumber hukum ketiga dalam Islam, dan itu membuktikan bahwa Islam sangat menghargai intelektualitas yang menjadi dasar kesepakatan tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad secara bahasa itu maknanya berusaha dengan bersungguh-sungguh. Artinya, setiap usaha yang tidak disertai dengan kesungguhan atau karena usaha itu merupakan upaya yang mudah. Jika upaya yang enteng, maka itu tidak termasuk ke dalam makna ijtihad. Ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai ijtihad, yaitu 1. Seseorang yang bisa melakukan ijtihad adalah seorang mujtahid. Syarat-syarat mendasar menjadi seorang mujtahid adalah menguasai bahasa Arab yang merujuk dalam Al-Quran atau merujuk dalam As-Sunnah atau merujuk dalam Nas. Yang kedua, menguasai ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam topik-topik hukum atau persoalan hukum yang disebut fuqaha. Yang ketiga, harus menguasai metode penggalian hukum dari nas atau metode dalam ijtihad, sama seperti melakukan riset. Yang keempat, harus paham masalah yang akan diputuskan seperti apa. Unsur ketiga, objek dari ijtihad adalah hukum perbuatan manusia yang terkait dari perbuatan manusia itu ada 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Artinya, kalau itu bukan terkait dalam perbuatan manusia, itu tidak termasuk objek perbuatan manusia. Misal keyakinan itu bukan merupakan objek hukum perbuatan manusia. Unsur yang keempat yaitu dengan metodologi tertentu, dalam arti dikembangkan para ulama, yaitu 1. Ijma atau kesepakatan dengan antar ulama. Yang ketiga, qiyas atau analogi. Yang ketiga, ihtisan atau menganggap baik. Yang keempat, istislah atau mengambil suatu hukum berdasar maslahah. Yang kelima, sad zara'i atau menutup perbuatan yang awalnya boleh menjadi tak boleh atau dilarang karena dengan tujuan yang buruk. Yang keenam, urf atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum syariat secara umum atau nas. Yang ketujuh, qaul sahabi atau peristiwa hukum yang tidak dijumpai dalam hadis. Selanjutnya nomor 2, coba buat hasil ijtihad di era milenial seperti sekarang ini. Salah satu contoh ijtihad yang sering dilakukan untuk saat ini adalah tentang penentuan 1 Syawal. Di sini para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal. Juga penentuan awal Ramadan. Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara dalam perhitungannya. Bila telah ketemu kesepakatan, ditentukanlah 1 Syawal itu. Selanjutnya nomor 3. Dalam pandangan Al-Quran, nafsu diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi, menampung, serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Oleh sebab itulah, sisi dalam manusia ini harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dibanding sisi fisiknya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Syams ayat 7-8 yang berbunyi, demi nafsu serta penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan kepada kefasikan dan ketakwaan. Quran surat 91 ayat 7-8. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya, atau sebaiknya bagaimana? Jelaskan. Baik, menurut pendapat saya, nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya, atau sebaiknya bagaimana? Maksudnya
adalah hawa nafsu itu dikecilkan perannya jika nafsu itu buruk, atau dalam arti nafsu itu harus dikendalikan tetapi juga harus dilawan, tapi tujuannya tetap, yaitu agar bisa dikendalikan. Pada dasarnya nafsu yang dilawan karena memang hal-hal buruk di belakangnya kalau nafsu itu dituruti. Kuncinya adalah harus mengerti apa itu nafsu, dan kunci selanjutnya adalah kemauan. Yang bikin sulit itu terutama adalah tidak adanya kemauan, karena kebanyakan orang lebih sering menuruti nafsunya daripada mengendalikannya, atau hanya mau mengendalikan nafsu yang dia tidak senangi tapi enggak mau mengendalikan nafsu yang dia senangi. Ini akan semakin parah jika dia lalu membangga-banggakan nafsu yang bisa dia kendalikan dan menutup-nutupi nafsu yang dia enggak mau dikendalikan. Nafsu itu sebenarnya hanya satu macam, tetapi bisa berubah bentuk jadi bermacam-macam tergantung orang dan situasinya. Jadi, misalnya nafsu yang paling sederhana yaitu nafsu makan. Nafsu makan ini jika tidak dikendalikan akan terasa lapar. Jadi harus dituruti dengan kemauan kita, tetapi jangan berlebihan karena itu tidak baik. Selanjutnya nomor 4, surat Al-Zariyat ayat 56-58 yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mampu kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surat 51 ayat 56-58. Pertanyaannya, mengapa Allah mewajibkan kita beribadah padahal dia tidak membutuhkan ibadah itu? Lalu apa fungsi ibadah bagi kehidupan? Jelaskan. Menurut pendapat saya, Allah mewajibkan kita beribadah padahal dia tidak membutuhkan ibadah itu karena Allah merupakan Tuhan kita yang memberi kewajiban kepada kita, yaitu tauhid dan untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas dan mutaba'ah. Ibadah merupakan segala hal yang dicintai dan diridhoi Allah, berupa ucapan dan amalan lahir dan batin, sehingga kita itu harus melaksanakan kewajiban dengan tujuan yaitu bertakwa kepada Allah. Kita sebagai hambanya sangat membutuhkan Allah, dalam arti kita butuh saat dalam kesedihan, kesulitan, maupun saat kita mengalami ujian yang kita hadapi. Melalui sholat, berdoa, dan bertakwa agar diberi pertolongan kepada Allah. Selanjutnya, fungsi ibadah bagi kehidupan manusia adalah 1. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya melalui sholat, berdoa saat hujan, bersedekah, dan lain-lain. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya, misal memberi nasihat kepada orang lain, lalu menjauhi perbuatan yang keji, menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri. Yang ketiga, melatih diri untuk disiplin, misal dalam bentuk ibadah itu menuntut kita untuk disiplin. Kenyataannya itu bisa dilihat dari pelaksanaan sholat, dari wudhu, ketentuan waktu beribadah, dan aturan-aturan lainnya. Selanjutnya nomor 5, apa definisi agama Islam? Dan jelaskan. Menurut saya, agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah SWT. Agama Islam merupakan istilah yang menunjukkan sifat dan sikap pemeluknya terhadap Allah SWT. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang, melainkan berasal dari sang penciptanya langsung, yaitu Allah SWT. Islam adalah berserah diri kepada Allah dan tunduk kepadanya dengan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim harus mengetahui makna Islam. Dengan mengetahui dan memahami makna Islam, kita juga bisa menjadi sebagai orang muslim yang benar dan baik sesuai ketentuannya. Terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.